Kebakaran melahap kios servis jok motor yang berlokasi di Jalan Raya Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi. Besarnya kobaran api membuat sejumlah karyawan gudang penyimpanan daging beku yang berada di samping kiri lokasi kebakaran panik lari berhamburan karena khawatir api merambat ke gudang tersebut. Diduga api berasal dari korsleting arus pendek listrik di ruang tengah yang kemudian merambat ke seluruh bangunan kios. Penyebabnya untuk sementara kita menduga dari korsleting listrik. Ada korban dalam peristiwa ini, Bang? Dalam kebakaran ini tidak ada korban, alhamdulillah tidak ada korban. Cuman ya memang masih dalam pendinginan lah. 11 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan guna memadamkan api. Kini peristiwa kebakaran masih dalam penyelidikan Polres Metro Bekasi Kota. Sementara itu, di Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi, kobaran api melahap sebuah rumah warga. Kebakaran terjadi saat istri dan anak pemilik rumah sedang berada di ruang tengah dan melihat asap tebal muncul dari ruang belakang rumah miliknya. Kencangnya tiupan angin dan besarnya kobaran api membuat bangunan rumah dan 2 unit kendaraan korban habis terbakar. Tim damkar menurunkan 3 unit armada untuk memadamkan api. Menimpa rumah milik Apiansa yang beralamat di RT 10 RW 3 Kelurahan Pasir Putih. Adapun laporan ini kami terima sekira pukul 8.30 oleh seorang saksi bernama Sarifah. Menindaklanjuti laporan tersebut, kami mengerahkan 1 unit mobil damkar, kemudian disusul rescue dan dibantu oleh TRC BPBD berupa 1 unit mobil tangki air. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Pemirsa, sebuah minimarket berlantai 3 di Makassar, Sulawesi Selatan terbakar. Api muncul pertama kali dari lantai 2 yang merupakan tempat tinggal karyawan. Kobaran api besar muncul dari atap bangunan minimarket berlantai 3 di Jalan Todopuli 7, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat malam. Api pertama kali muncul dari lantai 2 bangunan yang merupakan tempat tinggal karyawan, sekaligus gudang penyimpanan barang. Api yang diduga berasal dari korsleting listrik kemudian menjalar hingga ke lantai 3 gedung. Petugas yang kesulitan menuju titik api di lantai 2 terpaksa menggunakan tangga dan menjebol dinding. Api baru padam setelah 13 mobil damkar dikerahkan. Ruangan mes ya. Selain di mes itu ada barang yang lain terbakar juga? Lantai 2 Pak, karena yang di atas lantai 2 ada duran juga Pak. Lokasi kebakarannya itu di atas lantai 2. Ya, di lantai 2 itu berawal dari lantai 2 yang naik ke lantai 3. Jadi kita kesulitan untuk tembus masuk karena kita tidak bisa masuk dari bawah dulu, jadi kita naiknya dari atas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dengan memeriksa karyawan minimarket sebagai saksi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pemotor di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur tertabrak minibus. Diduga mereka menerobos lampu merah di Simpang 4. Nampak dari CCTV, detik-detik kecelakaan antara 2 motor dengan 1 unit mobil di Simpang 4 Exit Tol di Jalan Raya Surabaya Malang, Desa Karangjati, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya 1 orang terpental ke aspal jalan dan 1 orang lain nyaris terlindas ban belakang mobil. Keduanya pun dilarikan ke rumah sakit karena mengalami patah tulang. Kecelakaan bermula dari 2 orang mengendarai motor menerobos lampu merah yang sedang menyala di lokasi kejadian dari arah kota Pandaan, Malang Utara Selatan. Sementara dari arah pintu tol keluar Pandaan melaju mobil dengan kecepatan tinggi. Kendaraan sepeda motor yang berjalan dari arah utara ke selatan pada saat apil atau traffic light menyala merah berusaha menerobos. Pada saat di persimpangan terjadi kecelakaan dengan kendaraan yang dari arah timur ke barat atau dari arah exit tol. Terkait peristiwa tersebut, pihak kepolisian melakukan olah TKP dan mengecek rekaman CCTV. Kini 2 motor dan minibus diamankan ke pos lantas terdekat. Sementara 2 korban sudah pulang ke rumah masing-masing dari Rumah Sakit Sahabat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. 2 pejalan kaki ditabrak minibus di kawasan Gandawijaya, Kota Cimahi, Jawa Barat. Selain itu juga mobil menabrak sejumlah sepeda motor hingga ringsek. Makin,
Nampak dari rekaman CCTV, detik-detik satu unit mobil jenis minibus menabrak 2 orang pejalan kaki dan 3 unit sepeda motor di kawasan Ganda Wijaya, Kota Cimahi, Jawa Barat. Akibat kecelakaan tersebut, 2 orang pejalan kaki harus dilarikan ke rumah sakit sementara mobil mengalami ringsek di bagian depan. Pasca kejadian, unit Laka Lantas Polres Cimahi yang tiba di lokasi segera melakukan olah TKP. Dari keterangan saksi, mobil dari arah Jalan Sriwijaya menuju alun-alun Cimahi ini terlihat oleng sebelum akhirnya menabrak korban. Pertama, mobil dari sana keras, kenceng deh. Kayaknya mengandung deh. Ngebanting setir, ada ibu-ibu lewat di nyebrang gitu. Nyebrang, lewat kayaknya mau ketabrak gitu ya. Udah kena si mobil ngebanting setir ke kiri. Motor yang terparkir sejumlah 3 sepeda motor, yang satu ada pengendaranya. Untuk yang pengendara, gimana kan kondisinya? Alhamdulillah untuk saat ini untuk pengendara kami cek di rumah sakit keadaannya luka ringan dan masih bisa untuk diajak untuk komunikasi. Berapa orang Pak korban lukanya? Korban luka untuk saat ini baru 2 orang, namun dua-duanya alhamdulillah masih bisa diajak komunikasi dan masih bisa memberikan keterangan. Untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan, pengemudi mobil beserta motor yang rusak tertabrak dibawa ke Mapolres Cimahi guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Kelompok kriminal bersenjata kembali berulah di Kampung Bilogai, Intan Jaya, Papua Tengah. Akibatnya 1 personil Operasi Damai Kartens gugur. 1 personil Operasi Damai Kartens gugur terkena tembakan dari kelompok kriminal bersenjata pimpinan Apen Kobogau pada hari Jumat. Anggota Ops Damai Kartens diserang KKB dari belakang tower BTS Telkomsel di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah selama 30 menit. Korban sebelumnya telah dievakuasi dan diberi pertolongan pertama di Puskesmas Sugapa, namun nyawanya tak tertolong. Kini Satgas Operasi Damai Kartens tengah mencari keberadaan KKB tersebut. Akibat dari tembakan KKB tersebut, salah satu personel kami mengalami luka tembak di bagian rahang sebelah kiri dan tembus di rahang sebelah kanan. Proses sortir dan pelipatan surat lembar suara di Surakarta, Jawa Tengah telah selesai pada Kamis kemarin. Meski demikian, KPU Kota Solo menemukan ribuan lembar surat suara yang rusak dan tidak dapat digunakan. Surat suara ini terdiri dari 5.109 surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, 9.871 surat suara pemilihan DPD, 3.881 surat suara pemilihan DPR RI, 4.449 surat suara pemilihan DPRD Provinsi, serta 2.862 surat suara pemilihan DPRD Kota. Total secara keseluruhan kerusakan mencapai 27.177 surat suara dengan rata-rata kerusakan meliputi sobek dan tinta yang menutupi gambar paslon, nomor urut, serta nama. Ketua KPU Kota Solo, Bambang Kristianto, mengaku seluruh surat suara yang rusak sudah disampaikan ke KPU Pusat melalui KPU Provinsi. Dia pun berharap proses pengganti surat suara yang rusak dapat segera dilakukan. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kita ke informasi jelang pemilu. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memulai rangkaian kampanye di Batam, Kepulauan Riau, dan Anies menyapa para pedagang dan relawan di Pasar Tos 3000 Jodoh. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memulai rangkaian kampanye terbatas di Batam, Kepulauan Riau dengan mengunjungi para pedagang dan relawan yang berada di Pasar Tos 3000 Jodoh, Kecamatan Lubuk Baja. Kunjungan Anies ke pasar sentral di Kota Batam ini mendapat sambutan meriah dari para relawan dan warga yang telah memadati area pasar sejak Jumat pagi. Tidak hanya itu, mereka juga rela berdesak-desakan hanya untuk dapat menyalami dan bersuah foto dengan Anies yang didampingi oleh istrinya Ferry Farhati. Di sela-sela kunjungannya, Anies menyempatkan diri berdialog dengan para pedagang, sekaligus menyuarakan program Bansos Plus yang merupakan salah satu program unggulan dari paslon Anies Muhaimin. Lalu kami juga sampaikan di sini, program Bansos akan mengalami perubahan menjadi Bansos Plus. Bansos Plus itu artinya jumlahnya ditingkatkan, kemudian penerimanya banyak yang sebenarnya berhak tapi belum mendapatkan,
mereka akan mendapatkan. Yang ketiga, akan ada pendampingan. Dengan begitu, Bansos Plus ini akan memberikan manfaat lebih besar dan akan membekali agar bisa memulai kegiatan wirausaha supaya bisa naik kelas. Usai mengunjungi Pasar Tos 3000 Jodoh, Anies rencananya akan melanjutkan agenda kampanyenya ke kawasan MTC Batu Besar. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Bawaslu masih memproses laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Ketua TKD Jawa Barat Prabowo Gibran, Ridwan Kamil. Bawaslu Jawa Barat akan memanggil Ridwan Kamil untuk dimintai klarifikasi. Bawaslu akan memproses laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran Jawa Barat, Ridwan Kamil. Bawaslu masih memeriksa laporan untuk menentukan apakah memenuhi unsur formil maupun material. Kemudian Bawaslu akan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat itu untuk dimintai klarifikasi. Jawa Barat. Ya, pasti diproses. Kalau dilaporkan tentu kita akan lihat syarat formil dan materinya terpenuhi atau tidak. Ya. Betul ya? Sebelumnya, DPD PDIP Jawa Barat melaporkan Ridwan Kamil ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran kampanye. Dalam video yang beredar dan dijadikan bukti, Ridwan Kamil hadir di acara Jambore Badan Permusyawaratan Desa di Tasikmalaya dengan mengenakan atribut kampanye khas paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Padahal semestinya ASN dan kepala desa netral dalam pemilu. Selain itu, RK juga diduga melakukan aksi bagi-bagi uang. Dari Jakarta dan Bandung, Jawa Barat, Rani Sanjaya, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Bareskrim Polri menetapkan Palti Huta Barat sebagai tersangka penyebaran berita bohong atau hoaks. Unggahan Palti berisi rekaman pembicaraan yang diduga membawa nama Forkopimda Kabupaten Batubara, Sumatera Utara ikut dalam pemenangan Paslon 2 di Pilpres 2024. Dugaan rekaman milik Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Sumatera Utara viral di media sosial. Rekaman diduga diunggah oleh penggiat media sosial Palti Huta Barat, di mana dalam rekaman tersebut diduga Forkopimda Kabupaten Batubara, Sumatera Utara mendukung Paslon 02 dalam Pilpres 2024. Hasil penelusuran Bawaslu menemukan rekaman tersebut tidak cocok dengan suara anggota Forkopimda yang tertuduh, yakni PJ Bupati Batubara, dan Dim dan juga Kapolres Batubara serta Kejaksaan Negeri Batubara. Akibat kasus ini, pemirsa, Palti ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, TPN Ganjar Mahfud merasa janggal dengan proses hukum yang menjerat seorang relawan. Palti Huta Barat ditangkap untuk kasus penyebaran hoaks terkait penggunaan dana desa untuk pemenangan paslon nomor urut 2. TPN merasa ada kejanggalan yang dilatari proses hukum yang terbilang sangat cepat atas kasus yang menjerat relawan Ganjar Mahfud, Palti Huta Barat. Menurut keterangan polisi, Palti Huta Barat diduga menggunakan dana desa dengan menyebarkan hoaks berisi rekaman pejabat Batubara, Sumatera Utara untuk pemenangan paslon nomor 02. Direktur Gakum dan Advokasi TPN Ganjar Mahfud, Ifdal Kasim, mempertanyakan proses hukum Palti ke pihak kepolisian, KPU, dan Bawaslu. Dalam jumpa pers di Jakarta hari Jumat, Ifdal menilai proses hukum telah mengarah kepada tindakan kriminalisasi. Pelapornya juga tidak diketahui. Jadi dilihat dari waktunya, ini menimbulkan tanda tanya, karena seharusnya pemeriksaan terhadap pelapor itu harus dilakukan terlebih dahulu, karena waktunya pendek sekali itu, tanggal 15, 16, 19 udah action gitu ya. Artinya surat perintah penangkapan itu dikeluarkan tanggal 19 sampai tanggal 20 berlakunya. Dengan menghitung jarak waktu yang sangat pendek itu memang menjadi pertanyaan besar. Ini betul-betul mengarah kepada kriminalisasi kelihatannya.
Sementara Deputi Hukum TPN Todung Mulya Lubis mempertanyakan penangkapan Palti oleh Bareskrim karena Bawaslu telah menyatakan video rekaman pejabat Batubara tersebut tidak cocok dengan suara asli para pejabat Forkompimda. Bawaslu mengatakan itu sudah dibantah tuh oleh Dandim, oleh Kapolres, oleh Kajari ya. Jadi udah tidak usah dipersoalkan lagi. Nah tapi kok setelah postingan Bawaslu ini, setelah pernyataan ini, kenapa tiba-tiba ada penangkapan? Palti Huta Barat merupakan mantan relawan Projo yang kini mendukung Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024. TPN mempertanyakan motif politik di balik penangkapan Palti dan memandang Palti Huta Barat semestinya diproses secara perdata dan bukan pidana. Dari Jakarta, Putu Bagus, Aris Setiawan, Nadifa Aidin, iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo belusukan ke desa peternak ayam petelur di Desa Bendo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Ganjar hadir untuk menyerap aspirasi para peternak. Kedatangan Ganjar disambut hangat para peternak ayam petelur. Ganjar langsung berkeliling masuk ke dalam kandang ayam bersama dengan para peternak. Kehadiran Ganjar untuk mendengarkan aspirasi para peternak ayam. Di hadapan Ganjar, peternak mengeluhkan harga jagung untuk pakan ayam yang melambung tinggi. Bahkan kenaikan harga pakan sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir. Kalau ngambil telur sendiri, waktu kecil saya ingat karena kita pernah punya ayam petelur. Jadi kalau pas panen, wah senang sekali. Makan telur itu menjadi kemewahan karena waktu kami masih kecil itu 1 telur dibagi 4. Tapi yang penting pada hari ini ada keluhan dari para peternak adalah jagung ya Pak ya. Harga jagung yang naiknya cukup tinggi dan itu cukup berat. Maka rasa-rasanya petani perlu dibantu. Maka teman-teman yang punya kompetensi untuk membantu, segera bantu petani, peternak untuk mengadakan jagung. Caranya bisa macam-macam. Pemerintah pasti punya cara yang bagus untuk segera menurunkan. Kalau tidak, mereka peternak ini akan rugi. Ya. Padahal mereka sebenarnya dengan dikasih jagung saja, dia sudah punya kemampuan untuk bisa membuat pakan ternaknya sendiri, pakan ayamnya sendiri. Itu hanya butuh jagung, katul, konsentrat ya, dan dia bisa membuat sendiri sebenarnya. Maka rasa-rasanya butuh dukungan yang serius agar problem jagung itu bisa stabil, itu yang diharapkan mereka, sehingga dari sisi pakan akan mudah didapat oleh para ternak. Itu. Ganjar Pranowo mengajak semua pihak untuk membantu peternak ayam dalam menanggulangi mahalnya pakan ayam. Dari Magetan, Jawa Timur, Salam Rahmat, iNews melaporkan. Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan memulai agenda kampanye terbuka dari Bandung, Jawa Barat dan Sidoarjo, Jawa Timur. Agenda kampanye terbuka yang telah dirilis KPU akan dimulai pada 21 Januari 2024. Jelang kampanye terbuka pada 21 Januari 2024, tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD telah selesai menyusun seluruh jadwal kampanye pasangan nomor urut 3 ini. Calon Presiden Ganjar Pranowo direncanakan akan memulai kampanye terbuka di Bandung, Jawa Barat, sedangkan Cawapres Mahfud MD di Sidoarjo, Jawa Timur. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua TPN TGB Muhammad Zainul Majdi yang juga Ketua Harian Nasional Partai Perindo saat konsolidasi bersama pengurus DPW Partai Perindo Nusa Tenggara Barat di Mataram. Ini menunjukkan bahwa kedua putra bangsa, Pak Ganjar, Pak Mahfud, berada dalam keadaan yang sangat fit, sehat, dan insya Allah siap memimpin lahir batin Indonesia ke depan. Seluruh jadwal untuk kampanye terbuka, kampanye tingkat nasional itu sudah selesai disusun. Di masa-masa akhir kampanye, Ganjar Mahfud juga akan melakukan kampanye door to door dengan langsung terjun ke masyarakat yang paralel dengan pelaksanaan kampanye terbuka. Dari Mataram, NTB, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang mampu menguasai ekonomi dan hukum untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Hal ini terungkap dalam gelaran MNC Forum ke-74 di Jakarta Concert Hall Eins Tower, Jakarta Pusat. Bertajuk Strategi Pemenangan Pemilu 2024 dari Corporate Business Update, MNC Group menghadirkan Ketua TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid pada MNC Forum ke-74 di Jakarta Concert Hall Eins Tower.
Arsyad Rashid menilai calon yang cocok memimpin Indonesia ke depan adalah pasangan Ganjar Mahfud. Pengalaman dan kinerja Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah dan track record Mahfud MD di bidang hukum akan memuluskan Indonesia meraih kemajuan. Melihat personality daripada Mas Ganjar dan Prof Mahfud, melihat values ataupun nilai-nilai yang dimiliki oleh mereka, lalu bicara track record atau rekam jejak yang ada yang mereka sudah lakukan, dan program-program yang ingin mereka mau bawa. Jadi program-program itu semua adalah program yang bukan hanya suatu janji, tapi pernah dilakukan. Jadi saya yakin dengan yang disampaikan tadi, Ganjar Mahfud akan makin meningkat tentunya ratingnya yang sesungguhnya. Kalau tren naik itu, kalau momentumnya bisa dijaga dengan baik, ya bagus, akan naik terus. Ya, jadi itu satu hal yang menggembirakan. Dan tentunya saya ingin serukan kepada seluruh kader atau seluruh simpatisan, relawan, kita harus tetap optimis, tetap yakin, dan kalau saya pribadi sangat yakin trennya itu positif dan akan naik terus. MNC Forum ke-74 merupakan wadah bagi karyawan MNC Group untuk menggali serta menumbuhkan kreativitas dan produktivitas dengan menghadirkan para tokoh-tokoh berpengalaman. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Relawan Barisan Pelopor Milenial Nusantara mengkampanyekan pemilu damai kepada mahasiswa dan pemilih muda dalam pemilu 2024. Diharapkan dengan adanya acara ini, pemilih muda dapat menjadi trendsetter demokrasi dalam politik Pilpres 2024. Relawan Barisan Pelopor Milenial Nusantara Prabowo Gibran menggelar diskusi dengan sejumlah mahasiswa Jabodetabek maupun Pulau Jawa, Jawa Tengah dan Jawa Timur di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat sore. Selain berdiskusi, sejumlah mahasiswa dan pemilih muda bersepakat untuk menandatangani kesepakatan terciptanya pemilu 2024 yang damai. Diharapkan dengan adanya acara ini, pemilih muda dapat menjadi trendsetter demokrasi dalam Pilpres 2024. Jangan sampai perbedaan pandangan politik justru membuat perpecahan. Kita sebagai kaum milenial, jangan sampai tercerai-berai seperti gagasan yang tadi sudah disampaikan dalam diskusi ini, bahwa jangan sampai retorika yang tersebar di media sosial, media lainnya atau platform lainnya yang dapat kita akses memecahkan kita. Justru tantangan kita untuk tahun ini menjadikan beberapa perbedaan-perbedaan itu untuk Suarakan Pemilu Damai, aksi bagi-bagi bunga kepada para pengendara oleh Ormas Kepemudaan Pemuda Pancasila berlangsung di kawasan Menteng, Jakarta Pusat Jumat siang. Long March yang dimulai dari Taman Suropati dan berakhir di depan kantor KPU ini mengajak masyarakat untuk menciptakan pemilu yang aman dan damai. Mereka juga berharap perbedaan pilihan pada pesta demokrasi kali ini tidak lagi menimbulkan perpecahan seperti pemilu pada tahun 2019 lalu. Dari permintaan dari kader-kader pemuda Pancasila yang rindu akan pemilu damai. Jangan sampai terjadi seperti tahun lalu lagi. Insya Allah, pemuda Pancasila adalah garda terdepan untuk mendukung pemilu damai. Jangan sampai ada gontok-gontokan, jangan sampai ada... Pemirsa, Forum Betawi Rembuk menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dukungan diberikan karena adanya kesamaan visi misi Ganjar Mahfud dengan FBR. Diungkapkan oleh Ketua Umum Forum Betawi Rempuk, Kiai Lutfi Hakim, sebagai salah satu organisasi masyarakat berbasis adat dan kebudayaan. FBR bukan dibentuk untuk kepentingan politik, tetapi dibentuk berdasarkan faktor sosial dan kearifan lokal. Namun sebagai bagian dari masyarakat, FBR memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam mewujudkan bangsa dan negara, salah satunya dengan memilih pemimpin. Di Pilpres 2024 ini pun, FBR telah menentukan sikapnya yaitu mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Dari ketiga pasangan paslon, FBR melihat paslon nomor urut 3 ini selaras dengan FBR dan visi misi Ganjar Mahfud diyakini selaras dengan tujuan Forum Betawi Rempuk. Sosok, rekam jejak, serta kehidupan berkeluarga dari Ganjar Mahfud juga menjadi sorotan faktor FBR mendukung Ganjar Mahfud. Selain itu ada 10 alasan Forum Betawi Rempuk mendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kita harapkan
saat dia memimpin Indonesia ke depan juga serius mengentaskan kemiskinan, apalagi dengan programnya Satu Keluarga Satu Sarjana. Untuk meraup suara bagi pasangan Capres-Cawapres Partai Perindo ini, FPR akan mengerahkan seluruh mesin organisasi untuk mengkampanyekan Ganjar Mahfud, tidak hanya pada masyarakat Betawi, namun kepada semua warga di Jabodetabek yang berasal dari berbagai suku, agama, dan daerah. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, mendekati Pilpres 14 Februari mendatang, simpatisan dan pendukung Ganjar Pranowo di Malang, Jawa Timur siap memenangkan Ganjar Mahfud melalui pesta rakyat. Momentum ini ditandai dengan deklarasi resmi dalam pesta rakyat Ganjar Mahfud yang digelar sahabat Ganjar di halaman Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Melalui pesta rakyat Ganjar Mahfud, para simpatisan dan pendukung menikmati beragam fasilitas seperti pengecekan kesehatan gratis dan hiburan. Terdapat penampilan tari dan musik khas tradisional Jawa sebagai upaya melestarikan budaya lokal. Hingga konser gratis yang dimeriahkan oleh sejumlah artis ternama. Ribuan pendukung Ganjar Pranowo juga memadati pesta rakyat Ganjar Mahfud di Gor Satria, Kota Purwokerto, Jawa Tengah. Mereka menyuarakan harapan melalui deklarasi untuk menjadikan Ganjar Pranowo sebagai presiden dan Mahfud MD sebagai wakil presiden Indonesia selanjutnya, serta bersama-sama melakukan sosialisasi dan memenangkan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud 14 Februari mendatang. Selain menyajikan hiburan musik, juga ada pasar rakyat yang didukung para pelaku UMKM lokal. Pemirsa, simpatisan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud mengadakan bazar sembako murah guna membantu masyarakat di tengah kenaikan harga bahan pangan pokok. Selain itu, pemirsa, sosialisasi visi misi dan program unggulan paslon nomor urut 3 juga semakin digencarkan di berbagai wilayah. Relawan petani tebu bersatu dukung Ganjar Jawa Barat menggelar bazar sembako murah di Desa Jabong Pagaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kegiatan ini sebagai salah satu upaya membantu masyarakat untuk mendapatkan sembako secara murah. Warga cukup mengeluarkan Rp20.000 untuk mendapatkan paket lengkap sembako murah berisi beras, minyak goreng, mie instan, dan gula. Keluarga besar Betawi Keren sebagai relawan pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menggelar bazar sembako murah di 2 lokasi di Jakarta Selatan. Bazar sembako murah digelar guna meringankan beban ekonomi warga di tengah kenaikan harga bahan pangan pokok. Para relawan juga turut mensosialisasikan visi misi dan berbagai program unggulan Ganjar Mahfud kepada warga. Komunitas Warung Tegal Indonesia sebagai simpatisan Ganjar Mahfud menyentuh masyarakat untuk memberikan manfaat secara nyata. Dalam program Berbagi Ceria, mereka juga mengadakan pelatihan cara pembuatan sabun cuci piring yang diikuti emak-emak di Cakung, Jakarta Timur. Selain untuk menciptakan peluang bisnis rumahan, sederet program unggulan Ganjar Mahfud juga disosialisasikan dalam kesempatan ini. Relawan sahabat Sandi Uno for Ganjar menggelar pelatihan sabun cuci piring untuk emak-emak di Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Kegiatan ini digelar untuk menunjukkan kepedulian paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud terhadap ekonomi keluarga yang dinilai masih pas-pasan. Program pelatihan sabun cuci piring ini membuka peluang usaha untuk menambah ekonomi para ibu rumah tangga. Relawan Gardu Ganjar merenovasi dan memfasilitasi taman bermain sekaligus tempat berkumpul masyarakat di kawasan Sangiang Jaya, Periuk, Kota Tangerang, Banten. Setelah peresmian, warga langsung dapat menikmati fasilitas yang ada seperti ayunan dan bermain basket. Warga juga memberikan dukungan untuk Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 karena dinilai satset dalam memberikan solusi atas masalah yang ada di masyarakat. Menuju Pesta Demokrasi 2024, Partai Berlambang Ka'bah P3 bersama seluruh kader di Indonesia terus bekerja secara maksimal untuk menyumbangkan suara bagi kemenangan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud.
Dalam kunjungan ke Brebes, Jawa Tengah, pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono mengatakan kader P3 di seluruh Indonesia solid dan siap memenangkan pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Meski tidak menargetkan nilai tertentu, namun P3 mencanangkan 11 juta suara dan harapannya bisa merebut hingga 30 juta suara. Mardiono juga meminta para kader terus melakukan pendekatan kepada rakyat di sisa waktu menjelang pemilu 2024. Insya Allah dengan pergerakan kader-kader P3 bahwa P3 ini mencanangkan untuk mendapatkan suara 11 juta ya. Kita berharap waktu yang sisa tinggal tidak sampai 1 bulan lagi ini dimaksimalkan untuk terus bersosialisasi kepada rakyat bahwa program-program kerja yang kita miliki di masing-masing dapil itulah dilakukan terus berkomunikasi dan pendekatan bersama dengan rakyat. Pemirsa, Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-54 tingkat Kabupaten Tangerang sukses digelar. Selain untuk menyiapkan para qori dan qori'ah untuk bersaing di tingkat provinsi dan nasional, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat syiar Islam. Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-54 tingkat Kabupaten Tangerang telah sukses digelar. Berlangsung dari tanggal 11 hingga 16 Januari lalu, kegiatan diikuti 1.323 peserta dari 29 kecamatan. Para peserta berlaga dalam 59 kategori di 9 cabang perlombaan. Di antaranya tilawah, tahfidz, tafsir, qiraatul kutub, MSQ, MFQ, MMQ, dan kaligrafi. Pada MTQ kali ini, Kecamatan Solear keluar sebagai juara umum, menggeser Kecamatan Kosambi sebagai juara sebelumnya. Tangerang semakin dapat mempersiapkan diri dalam rangka mengikuti MTQ di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Kami akan berjuang secara maksimal karena proses penyaringan ini dimulai dari tingkat desa, kelurahan, di kecamatan, sampai akhirnya di tingkat kabupaten. Yaitu kami berharap mudah-mudahan kami kembali lagi menjadi juara umum MTQ di tingkat bahwa hasil Musabakoh Tilawatil Quran ke-54 ini insya Allah kami dari panitia dari LPP Kabupaten Tangerang atas perintah Pak Bupati mempersiapkan untuk melaksanakan pembinaan yang akan kita lakukan selama 6-7 bulan menjelang MTQ tingkat provinsi Banten. Kita akan panggil lagi juara-juaranya untuk bisa melaksanakan persiapan dalam rangka kita menyongsong MTQ tingkat provinsi Banten. Selain untuk menyiapkan para qori dan qori'ah untuk bersaing di tingkat provinsi dan nasional, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat syiar Islam, terutama di Kabupaten Tangerang. Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia atau PMTI menggelar perayaan ibadah Natal Nasional dan Tahun Baru 2024 di Plenary Hall Jakarta Convention Center Jumat malam. Perayaan ibadah Natal Nasional dan Tahun Baru 2024 dihadiri sekitar 2.000 peserta. Selain ibadah Natal, dalam acara ini juga digelar penampilan seni dan budaya seperti tarian Madandan Salebu dan Mapapanggan yang merupakan kesenian dan budaya asli Tanah Toraja. Berbagai lapisan etnis dan agama masyarakat Toraja juga turut menghadiri dalam kegiatan Natal Nasional kali ini. Manapun perantau-perantau ini berada, ya, mereka akan kita wadahi dalam aktivitas kegiatan Natal bersama. Ya, karena tentunya dominasi gereja banyak ini. PMTI ini, masyarakat Toraja ini bermacam-macam agama. Kristennya juga bermacam-macam. Maka kalau malam ini kita buat Natal, ini sifatnya okumene. Bisa ada Muslimnya, ada Katoliknya, ada Protestan, macam-macam. Kita ke informasi berikutnya. Belasan pelaku balap liar ditangkap Polsek Pungging saat hendak melakukan balap liar di Jalan Desa Watu Kedongo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. 19 sepeda motor disita karena tidak memiliki surat kelengkapan dan menggunakan knalpot brong. Sejumlah remaja tak sempat kabur saat digerebek petugas kepolisian Polsek Pungging saat hendak melakukan balap liar di Jalan Desa Watu Kenongo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Belasan sepeda motor yang tidak dilengkapi surat kendaraan dan memakai knalpot brong ini langsung diangkut petugas dan dibawa ke Polres Mojokerto.
Kemarin sudah berhasil yang berhasil kita amankan sekitar 19 kendaraan roda 2. Itu rata-rata pelanggarannya apa? Rata-rata semuanya adalah kendaraan knalpot brong, kemudian sebagian juga ada ban yang tidak standar atau di luar spektek. Kemudian selanjutnya kita amankan dan kita bawa ke Polres Mojokerto. Dari hasil razia rutin yang dilakukan Polres Mojokerto beberapa hari terakhir, sebanyak 200 kendaraan tak standar telah diamankan. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, para pemiliar tangguh dari berbagai negara bertarung cukup sengit di babak kualifikasi turnamen biliar Indonesia International Open 2024 di Park Hyatt Jakarta. Pada babak kualifikasi dari tanggal 16 hingga 19 Januari, ratusan pemiliar bertarung untuk memperebutkan tiket ke babak utama. Babak kualifikasi turnamen biliar yang digelar PB Popsi Indonesia International Open 2024 terus menyaring pebiliar-pebiliar tangguh dari dalam negeri maupun mancanegara. Selama 4 hari babak kualifikasi, ratusan pebiliar telah bertarung untuk memperebutkan 16 tiket untuk masuk babak utama. Nantinya total akan ada 128 pebiliar yang akan bertarung pada babak utama pada tanggal 21 hingga 25 Januari 2024. Kebetulan aku baru ikut hari ini ya. Atmosfernya sih ya rasa emang benar-benar kayak pertandingan kelas atas. Menurut saya sangat luar biasa karena antusiasnya dari pemain Indonesia sendiri maupun internasional sangat luar biasa. Karena event ini juga ada juniornya. Jadi juga menjadi ajang pembibitan untuk regenerasi atlet di Indonesia. Penyelenggaraan Indonesia International Open 2024 mendapat apresiasi dari Asosiasi Biliar Dunia atau World Pool Billiard Association. Because we realize that in Indonesia has a very big population of billiard player. So I think that if we don't come in and help to develop the sport here, there'll be a lot of wasted talent here. So I think that why we are very eager to come to Indonesia. Pemain-pemain kebangsaan standar Indonesia sudah meningkat. Jadi harusnya begitu karena kan ini host kan. Jadi harus menonjol. Jadi inilah peluang bagi mereka untuk membuktikan kepada negara yang mereka mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Di babak utama nanti para pebiliar dari dalam negeri maupun mancanegara ini akan memperebutkan hadiah utama sebesar 1,5 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, acara musik akustik besutan Okezone dan Celebrities Radio kembali menyapa pengunjung Mall Sarinah Jakarta Pusat. Acara semakin meriah dengan didukung salah satu merek minuman kelapa asli tanah air. Acara musik akustik bertajuk Music Zone besutan Okezone dan Celebrities Radio kembali menyapa warga Jakarta. Digelar di Mall Sarinah Jakarta Pusat pada Jumat sore, Music Zone kali ini menampilkan penyanyi sekaligus pencipta lagu Ade Govinda. Tak ketinggalan, hadir pula penyanyi papan atas asal Malaysia Ernie Zakri yang berkolaborasi dengan Apik bersama Ade. Ade dan Ernie sukses membuat para pengunjung terhanyut suasana dengan lagu-lagu galau yang mereka bawakan. Music Zone kali ini semakin meriah dengan didukung penuh salah satu merek minuman kelapa tanah air, Kikli Koko. Selain rasanya yang enak dan segar sebagai penghilang dahaga, air kelapa juga mengandung banyak nutrisi yang berguna bagi tubuh. Salah satunya vitamin C yang juga terkandung dalam produk Kikli Koko. Acara Music Zone digelar rutin di Anjungan Mall Sarinah setiap pekannya pada Jumat petang. Acara ini sangat sayang dilewatkan, terutama bagi Anda pencinta musik akustik. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Pemirsa, diguyur hujan deras dari malam hingga pagi hari membuat tebing setinggi 7 meter di lereng Gunung Merbabu Boyolali, Jawa Tengah longsor. Akibatnya jalur wisata Solo Selo Borobudur dari kedua arah tidak bisa dilalui. Longsor juga mengakibatkan 2 mobil pick-up masuk ke area pertanian warga karena terbawa material longsor. Akibat hujan deras sejak malam hingga pagi hari membuat tebing setinggi 7 meter di lereng Gunung Merbabu, Boyolali, Jawa Tengah longsor. Longsor mengakibatkan 2 mobil pickup masuk ke area pertanian warga karena terbawa material longsor.
Selain itu, material longsor dengan ketebalan hampir 2 meter juga menutup akses jalur wisata Solo Selo Borobudur dari 2 arah. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kejadian ini. 1 unit alat berat milik BPBD Kabupaten Boyolali dikerahkan untuk menyingkirkan material longsor yang menutup jalan sepanjang 75 meter agar jalur segera bisa dilalui. Menutup akses Jalan Raya Solo Selo Borobudur atau SSB ini memutus akses lalu lintas sehingga saat ini lalu lintas kendaraan tidak bisa bergerak baik dari arah Solo ke Magelang atau Magelang ke Solo. Sementara data dari BPBD setempat ada beberapa titik kejadian tanah longsor di sepanjang jalan Solo Selo Borobudur tersebut. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Angin kencang yang melanda kawasan Banjarnegara, Jawa Tengah mengakibatkan sebuah pohon tumbang dan menimpa sebuah mobil yang tengah melintas. Akibatnya 6 penumpang luka-luka. Hujan deras yang disertai angin melanda kawasan Desa Grogol, Kecamatan Pajawaran, Banjarnegara, Jawa Tengah. Akibatnya pohon yang berada di pinggir jalan tumbang dan menimpa sebuah mobil syarat penumpang yang tengah melintas. Pohon setinggi 12 meter tersebut tumbang dan membuat mobil rusak parah dan ringsek. 6 orang penumpang mobil alami luka. Dari keterangan BPBD Banjarnegara, ke-6 korban langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Tadi berdasarkan laporan dari Destana yang dikirim ke Pusdalop BPBD, telah terjadi angin kencang yang mengakibatkan pohon tumbang di Desa Genting, Kecamatan Pajawaran, dan menimpa sebuah mobil. Dan di dalamnya ada penumpangnya, ada 6 orang. Usai kejadian, pihak BPBD bersama tim relawan serta warga langsung mengevakuasi mobil dan pohon tumbang. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Diguyur hujan dan angin sejak Kamis malam, alat peraga kampanye sejumlah calon anggota legislatif berjatuhan di sebuah taman di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta. Di bawah pengawasan Bawaslu Kota Jakarta Selatan, perwakilan partai politik merapikan dan juga mencopot alat peraga kampanye yang dinilai membahayakan. Sejumlah alat peraga kampanye yang terpasang di sebuah taman di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan berjatuhan akibat hujan dan angin yang melanda Jakarta dan sekitarnya. Pondasi pagar bahkan juga nyaris roboh akibat tak mampu menahan beban dari banyaknya alat peraga kampanye yang dipasang. Beberapa perwakilan partai politik yang dihubungi pihak Bawaslu Kota Jakarta Selatan mendatangi lokasi untuk merapikan dan mencopot alat peraga kampanye yang dianggap membahayakan pengguna jalan. Jadi setelah kita mendapat laporan terkait masalah APK yang memang dampak alam ya, karena hujan dari semalam, terjadinya APK itu menghalangi jalan. Untuk pengguna jalan ini sangat berbahaya, makanya kami berkoordinasi dengan peserta pemilu yang hari ini partai-partai yang terlibat, spanduknya yang ada di lokasi untuk merapikan sendiri gitu ya, karena tembok ini kan perlu kita rapikan, kita tertibkan. Nah, makanya kami berkoordinasi juga dengan pihak Satpol PP dan juga pihak Pertamanan untuk menindaklanjuti hal tersebut. Pada saat yang bersamaan, petugas suku Dinas Pertamanan Jakarta Selatan juga dikerahkan untuk memperbaiki pondasi pagar taman yang rusak. Dari Jakarta, Rizky Fahluvi, iNews melaporkan.